Laut selalu menyimpan apa yang ia ambil. Tetapi ada satu kapal yang tidak pernah benar-benar tenggelam. Kapal pesiar Arundale. Mereka bilang semua penumpangnya hilang tanpa jejak. Ditelan malam yang gelap dan badai yang tidak pernah tercatat. Tetapi pada suatu tengah malam, seorang pria menerima tiket menuju kapal itu. Tiket tanpa nama, tanpa tanggal. Hanya satu waktu, pukul 00. Malam ini, kita akan naik kembali ke kapal yang seharusnya telah mati. Dan menemukan siapa saja yang masih menunggu di dalamnya. Raka, 32 tahun, seorang fotografer lepas, menerima amplop hitam di depan pintu apartemennya. Di dalamnya ada satu tiket kapal pesiar mewah bernama Arundale. Keanehannya bukan di tiket itu, melainkan tulisan kecil di bagian belakang. Kau harus kembali. Ada yang menunggumu. Tidak ada tanda pengirim. Tidak ada tanggal keberangkatan. Hanya jam, pukul 00, midnight boarding. Masalahnya satu. Kapal Arundale tenggelam 15 tahun lalu di Laut Hitam. Dan semua penumpangnya dinyatakan hilang. Termasuk Alia, tunangan Raka. Jantung Raka menegang. Entah mengapa, ia merasa tiket itu memang untuknya. 1 menit sebelum tengah malam, Raka tiba di dermaga tua. Tidak ada kapal lain. Tidak ada petugas. Hanya kabut tebal dan bau air asin yang terasa seperti ruangan lama. Lalu, suara klakson kapal terdengar dari kejauhan. Kabut terbelah. Dan di sana, Arundale berdiri megah dan mengerikan sekaligus. Lampu-lampunya menyala, seperti tidak pernah tenggelam. Pintu kapal terbuka sendiri. Tidak ada kru. Tidak ada penumpang. Hanya suara samar dari speaker kapal. Selamat datang kembali, Tuan Raka. Raka menelan ludah. Ia menaiki kapal itu. Walau hatinya mengatakan ia tidak boleh. Interior kapal terlihat baru, bersih, mewah. Tapi tidak ada satupun manusia. Saat Raka memasuki lorong kamar penumpang, lampu menyala satu persatu mengikutinya. Seolah kapal itu mengingat langkah kakinya. Di kamar 314, pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, Raka menemukan sesuatu di atas meja. Foto dirinya dan Alia. Foto yang ia pikir hilang saat kecelakaan kapal itu. Tangannya gemetar. Suara samar terdengar. Raka, kau datang. Alia? Tidak mungkin. Ia melihat ke arah koridor. Tidak ada siapapun. Tapi Raka tahu suara itu. Ia mengenal getaran sedih yang pernah ia coba lupakan selama 15 tahun. Musik ballroom tiba-tiba menyala. Musik waltz. Musik yang diputar pada malam Arundale tenggelam. Raka mengikuti suara musik ke aula pesta. Lampu kristal berputar pelan, tirai melambai lembut. Namun di lantai dansa, Raka melihat bayangan banyak orang menari. Meski tubuh mereka tidak terlihat. Lantai berderit seperti diinjak. Gelak tawa tanpa wajah terdengar. Satu bayangan berhenti dan menghadap Raka. Tidak ada mata, tidak ada wajah. Hanya bentuk kabur. Bayangan itu mengangkat tangan ke arah Raka, seperti mengajak menari. Raka mundur. Bayangan itu berkata, "Kami belum selesai berpesta." Malam itu, suara lain menyusul. "Dan kami belum turun dari kapal ini."
Di ruang kapten, Raka menemukan logbook kapal. Tanggal terakhir 12 Februari, pukul 00. Malam kapal itu tenggelam. Di halaman terakhir tertulis, mesin berhenti, kompas berputar, laut menjadi hitam, penumpang tidak bisa turun. Ada yang marah, dan ia mengambil kendali. Tiba-tiba mesin di bawah kapal bergetar. Kapal bergerak sendiri, tanpa awak, menuju laut lepas. Cahaya lampu padam satu persatu. Sebelum ruangan gelap total, Raka melihat sesuatu melalui jendela. Bayangan raksasa di bawah air. Seperti wajah seseorang yang marah. Saat lampu kembali menyala, seseorang berdiri di ujung lorong. Alia. Memakai gaun putih yang sama seperti malam itu. Namun tubuhnya semi-transparan. Tatapannya sendu, seperti menahan rasa sakit 15 tahun lamanya. Raka mendekat. Alia, ini benar-benar kamu? Alia tersenyum samar. Kapal ini tidak tenggelam. Raka. Ia tersesat. Dan kami, terjebak. Air mata Raka mengalir. Aku mencarimu selama bertahun-tahun. Alia menyentuh wajah Raka. Tapi tangannya tembus seperti asap. Aku tahu. Itulah kenapa kau di sini. Alia menceritakan kebenarannya. Saat malam kecelakaan, ada penumpang bernama Tuan Bernard, miliarder yang membeli Arundale. Ia marah karena istrinya tewas di kapal sebelumnya. Ia percaya laut telah mengambil istrinya. Dan ia melakukan ritual kuno di dalam kapal. Untuk memanggil roh istrinya kembali. Namun ritual salah. Yang datang bukan istrinya, melainkan ribuan arwah laut yang marah. Arwah-arwah itu mengikat kapal. Menahan semua penumpang antara hidup dan mati. Bernard mati malam itu. Tapi dendamnya tetap mengurung kami. Alia menatap Raka penuh harap. Kau satu-satunya yang bisa mematahkan ritual itu. Kenapa aku? Karena hanya orang yang kehilangan, yang bisa membuka pintu dendam. Alia menuntun Raka ke ruang mesin kapal, tempat ritual terjadi. Begitu pintu terbuka, bau garam menyengat. Dinding dipenuhi ukiran simbol kuno. Dan lantai dipenuhi air laut hitam. Di tengah ruangan, Tuan Bernard. Dalam bentuk arwah besar, tubuhnya seperti kabut tebal. Bernard menatap Raka. Kau datang untuk mengambilnya dariku? Raka menahan ketakutan. Alia bukan milikmu. Bernard menggeram. Laut mengambil istriku. Aku mengambil istrimu sebagai balasan. Dia bukan istriku, tapi dia adalah hidupku, jawab Raka. Alia menunduk, gemetar. Arwah-arwah laut muncul di sekeliling, berbisik. Bebaskan kami. Akhiri dendamnya. Bawa kami pulang. Kabut hitam memenuhi ruangan. Raka hanya punya satu pilihan. Menghancurkan simbol ritual Bernard. Alia memegang tangan Raka. Kau tidak sendirian. Dengan senter ponsel, Raka menemukan simbol inti. Lingkaran besar dengan tanda serpihan laut. Bernard berteriak. Jangan ganggu. Raka meraih salah satu pipa besi. Dan menghantam simbol itu dengan seluruh kekuatannya. Simbol itu retak. Arwah-arwah laut menjerit. Bukan marah, tapi lega.
Lantai kapal pecah. Air laut menyembur masuk. Kapal kembali ke malam tenggelamnya. Alia hampir terseret ombak. Raka meraih tangannya. Alia, tetap bersama aku. Raka, kalau aku hilang sekarang, itu bukan salahmu. Aku akan tenang. Tidak. Kita pulang bersama. Raka menghancurkan simbol itu sekali lagi. Cahaya besar keluar, menghantam seluruh kapal. Bernard memudar dan berteriak untuk terakhir kalinya. Aku tidak siap melepaskan. Lalu suara itu menghilang dan suasana pun berubah menjadi hening seketika. Kapal berhenti menenggelam. Alia menatap Raka. Terima kasih, karena kamu sudah berhasil membebaskan kami semua yang ada di sini dari kegelapan. Keesokan harinya, Raka terbangun di dermaga. Pagi hari. Di belakangnya, laut tenang. Tidak ada kapal. Tidak ada bekas badai. Hanya gelang kecil milik Alia, yang masih ia genggam dengan erat di tangannya. Dan tiba-tiba terdengar bisikan halus. Aku akan selalu bersamamu, Raka. Raka tersenyum, berlinang air mata. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia merasa hatinya damai. Kapal Arundale telah pergi selamanya. Dan semua jiwa di dalamnya akhirnya pulang. Terkadang, beberapa perjalanan bukan dibuat untuk menemukan tempat baru, melainkan untuk menemukan bagian dari diri kita yang hilang di masa lalu. Kapal Arundale akhirnya berhenti berlayar, setelah semua jiwa yang menunggu di dalamnya mendapat kesempatan untuk pulang ke tempat yang sesungguhnya. Di sini, kisah berhenti, namun bayangannya akan terus tinggal bersamamu sampai malam berikutnya tiba.